Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junia Vita Putri, NPM 2020 2465356. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS dari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Pertanyaan pertama yaitu, selama 1 semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan sertakan dengan contohnya. Topik materi menarik yang saya dapatkan di semester 1 ini menurut saya adalah komunikator. Pengertian dari komunikator sendiri adalah pihak yang berinisiatif memulai sebuah pembicaraan. Dalam mewujudkan sebuah komunikasi yang efektif, seorang komunikator juga berperan sebagai memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan juga masukan yang diberikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh yang pernah saya alami yaitu mempresentasikan sebuah materi di depan kelas, di depan teman-teman. Di situ pun saya menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sebagai komunikan. Pertanyaan kedua yaitu, jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi sendiri terdiri dari komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga efek komunikasi. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif memulai sebuah pembicaraan. Dalam mewujudkan sebuah komunikasi yang efektif, seorang komunikator juga berperan memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan dan juga masukan yang diberikan dari komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu komunikan. Komunikan merupakan sasaran dalam sebuah komunikasi ataupun penerima pesan yang akan kita sampaikan, yang biasanya juga disebut sebagai publik, masyarakat, khalayak, ataupun yang lainnya. Komunikan sama seperti komunikator, bisa berbentuk kelompok, perseorangan, ataupun organisasi yang menerima pesan. Selanjutnya yaitu pesan. Pesan merupakan ide atau gagasan yang diubah menjadi sebuah peran, agar dapat dimengerti oleh orang lain. Terdapat 2 jenis pesan, yaitu dalam bentuk verbal dan juga non-verbal. Pesan verbal yaitu semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih, ataupun menggunakan bahasa. Sedangkan pesan non-verbal adalah lambang yang dipergunakan dalam komunikasi yang bukan berbentuk bahasa. Selanjutnya yaitu media. Media komunikasi adalah alat, perantara, saluran atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak. Media menjadi bahan yang tidak terpisahkan, yang berfungsi sebagai jembatan bagi keberhasilannya sebuah komunikasi. Selanjutnya yaitu efek komunikasi. Efek adalah hasil akhir dari suatu proses komunikasi yang bentuknya adalah sikap ataupun sebuah perilaku yang diharapkan. Jika tingkah laku dianggap sesuai dengan harapan kita, maka komunikasi bisa disebut berhasil. Soal ketiga yaitu, apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu, kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar dari yang sudah saudara lalui selama semester ini. Hambatan yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran sebuah komunikasi atau menghambat pengiriman dan penerimaan sebuah pesan. Banyak hambatan yang dialami dalam kegiatan belajar secara daring ini, seperti misalnya koneksi internet
ataupun sinyal yang buruk. Kadang koneksi internet tidak stabil, jaringan yang buruk, lalu borosnya kuota yang dikeluarkan saat kegiatan belajar. Soal keempat yaitu jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, alasan pemilihan bentuk karya seperti meme, komik, strip, dan karikatur. Rancangan karya yang kali ini saya buat yaitu karikatur, yang diambil dari artikel yang berjudul "Kasus bunuh diri di kalangan anak muda tinggi, pahami gejalanya". Seperti yang ada di topik beritanya atau di dalam artikelnya, di sini saya membuat karikatur anak remaja yang banyak melakukan bunuh diri karena banyak tekanan yang remaja dapatkan dari orang tua. Salah satunya yaitu orang tua mengharapkan anaknya mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan peringkat tinggi di sekolah. Banyak anak remaja yang tertekan karena tidak bisa mewujudkan apa yang orang tuanya inginkan. Oleh sebab itu, banyak anak remaja yang melakukan bunuh diri, merasa stres, dan juga depresi. Gejala awalnya biasanya ditandai dengan anak lebih banyak diam, menutup diri, cemas, dan lebih parahnya lagi depresi. Bisa juga berujung dengan bunuh diri. Hal lain yang terjadi pun biasanya seperti prestasi yang menurun, sering bolos sekolah, lebih terlihat murung, dan juga tertutup terhadap sekitar. Untuk hasil karya yang saya buat dalam bentuk seperti ini, komunikatornya yaitu saya sendiri, komunikannya yaitu khalayak yang melihat karya saya, khususnya yaitu orang tua. Pesannya yaitu agar orang tua tidak terlalu keras dalam mendidik anaknya, dan juga membiarkan anaknya untuk memilih sesuatu yang ia sukai sendiri. Misalnya dalam hal bakat, bisa saja setiap anak memiliki bakat yang berbeda ataupun kemampuan yang berbeda. Jadilah orang tua yang mampu menjadi teman ataupun orang terdekatnya, agar anak tidak merasa takut dan merasa nyaman terhadap orang tuanya. Alasan saya memilih karikatur dalam membuat rancangan karya kali ini yaitu dalam bentuk karikatur menurut saya pesannya lebih tersampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.